Halo pendengar setia, selamat datang di episode khusus hari ini dari podcast Harmoni Jiwa. Saya Christine Benedikta, dan kali ini kita akan membahas bagaimana kita dapat berrekayasa serta menggunakan teknologi untuk membangun kebersamaan dalam negeri kita tercinta. Kita akan mengeksplorasi melalui dunia senam dan permusikan, serta melibatkan dua narasumber hebat dari profesi yang berbeda. Mari kita sambut narasumber pertama, Mbak Blanca Sheryl dan Mas Felix Gerardo. Selamat datang Mas, Mbak. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya nih, gimana kabar dari Mbak Sheryl dan juga Mas Felix? Iya, halo Kak, kabar aku baik. Puji Tuhan baik, Mbak. Akhirnya kita ketemu juga ya Mbak Sheryl. Nih, dengar-dengar sampai sekarang itu masih aktif ya Mbak ngajar senam Ponfit? Iya masih kok. Sekarang aku masih ngajar Ponfit di tingkatnya udah nasional sih jatuhnya. Jadi aku sering pindah-pindah tempat sih sekarang. Wow, mantap banget dong ya berarti. Nah, untuk di sebelah kita ini ada Mas Felix Gerardo. Untuk sekarang kesibukannya ini lagi ngapain nih Mas? Ya, kalau saya masih di sekitar Jakarta aja lah. Belum sampai nasional kayak Mbak Il. Tapi ya pasti lagi masih jadi produser musik untuk beberapa musisi dan beberapa produk. Wah, mantap nih Mas ya. Tapi ini kita perlu tahu nih teman-teman ya, bahwa senam Ponfit di Indonesia ini sekarang sedang berkembang pesat banget nih. Tapi sebenarnya senam Ponfit itu apa sih? Jadi Ponfit itu salah satu jenis olahraga kardio yang diinovasikan gerakannya itu menggunakan alat semacam stick yang dikasih nama itu rip stick. Nah sekarang tuh Ponfit banyak banget peminatnya, emang lagi viral, lagi hits gitulah di kalangan anak muda dan ibu-ibu yang memang tujuannya ingin menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan tubuhnya gitu. Wah, berarti udah banyak banget nih ya Mbak ya yang ikut senam Ponfit. Dan ternyata setelah dilihat-lihat dan didengar juga dari penjelasan Mbak ini, berarti banyak manfaatnya yang baik buat kesehatan tubuh kita ini. Ini saya jadi penasaran banget nih sama penjelasannya Mbak Il nih ngomong-ngomong. Ini mau nanya deh, kalau untuk laki-laki sendiri itu boleh ikutan gak sih senam Ponfit itu? Iya boleh banget mas, karena emang gak sedikit juga loh laki-laki yang ikut senam Ponfit. Bahkan kadang mereka lebih lincah ngelakuinnya dibandingkan ibu-ibu gitu. Nah, teman-teman ya, saking hebatnya nih Mbak Eil, sampai pernah dipilih buat jadi instruktur senam Ponfit nasional. Tapi kalau selain itu ada nggak sih proyek lain atau yang akan dikerjakan ke depannya sama Mbak Sheryl? Terus apa sih proyek yang paling berkesan untuk Mbak Sheryl? Untuk kedepannya sih belum ada project lagi ya, tapi saya ada panggilan job untuk menjadi instruktur senam, tapi undangan di instansi-instansi kecil aja sih. Nah, kalau pengalaman yang paling berkesan itu, saya waktu itu ikut berpartisipasi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk menjadi instruktur di acara Barata. Barata itu singkatan dari Bandung Karasa Nyata. Nah, acara itu tuh disponsori oleh brand Sari Roti yang kita kenal brandnya ya. Wah, keren banget ya proyek Mbak Eil waktu itu. Nah, kita beralih sejenak kepada Mas Felix. Kita dengar dulu ya guys tanggapan dari Mas Felix tentang apakah musik itu memiliki dampak dan pengaruh yang besar terhadap senam? Itu pastilah Mbak. Musik itu kan pasti memiliki peran yang besar dalam senam. Sekiranya ya bukan hanya senam tapi juga pasti olahraga lain seperti official song yang dapat lebih membakar semangat untuk mencapai tujuan olahraga tersebut. Nah, dalam senam sendiri itu ada 3 hal yang sebenarnya harus kita perhatikan dalam pemilihan musik. Yang pertama itu pasti ketepatan irama. Jadi gerakan senamnya itu harus sesuai dengan tempo. Terus yang kedua itu ada kelentukan, keluasan, dan fleksibilitas tubuh. Yang terakhir itu ada kontinuitas gerakan. Itu sama aja kayak kita melakukan gerakan secara terus-menerus tanpa terputus. Jadi misalnya setelah melakukan gerakan satu nih, kita akan langsung diteruskan dengan gerakan yang lainnya. Oh, jadi untuk seorang instruktur senam itu harus bisa menyamakan gerakan dengan tempo musik yang dipilih untuk menjadi musik latar.
Ya makanya tempo dan kesesuaian gerakan senam itu juga bergantung pada instrukturnya sebenarnya. Ya mungkin Mbak El juga lebih tahu ya. Benar ya Mbak El ya? Ya betul sih mas, makanya tuh saya ngerasa saya sensitif banget sama tempo musik. Nah, kalau misalkan dari sudut pandang informasi hukum nih Mas, musik itu boleh nggak sih untuk diremix? Mungkin ini yang harus kita tegaskan. Sebenarnya boleh saja, tetapi harus ada izin tertulis berupa lisensi dan atau membayarkan kompensasi berupa royalti kepada pencipta. Oh, seperti itu ternyata ya. Berarti tetap aja ya kita itu nggak boleh asal remix lagu sembarangan punya orang. Iya betul sekali itu. Contohnya kan seperti brand yang membawa nama Mbak Il yaitu Sari Roti ya. Jingle mereka ini kan ada yang diremix dan lumayan viral saat itu dan dijadikan parodi. Berikut saya tunjuk aja ya hasil remixannya. Asoy. Tapi ini nih yang dari dulu saya mau tanya. Kenapa sih sebenarnya itu ya? Zaman sekarang terlebih banyak banget itu musik yang diremix. Karena menurut anak muda zaman sekarang, musik yang diremix itu tuh jauh lebih keren dan gaul. Lagu yang diremix ini juga saya pakai untuk menjadi latar musik saat saya menjadi instruktur senam di acara Barata. Nah, kenapa sih saya memakai lagu yang diremix? Ya alasannya karena dari tujuan jingle tersebut diremix sendiri itu agar menambah beat dalam lagu. Terbukti dengan lagu yang diremix, para peserta itu antusias dan bersemangat dalam mengikuti senam gitu. Nah, acara ini tambah meriah lagi dikarenakan ada tradisi botram. Tradisi ini tuh merupakan pengalaman baru sih dalam hidup saya. Tradisi botram sendiri tuh merupakan tradisi yang dimana semua peserta beserta panitia penyelenggara acara ini melakukan acara makan bersama dan berkumpul. Itu kelihatannya kayak seru banget ya Mbak Il ya. Tapi kalau dari mungkin saya ngeliatnya kayak sama seperti tradisi daerah lainnya nih. Kayak gotong royong dan kumpul sapa ya jatuhnya ya. Yap, betul banget. Oke deh, itu dia pendengar setia. Kita telah berbincang-bincang banyak hal mengenai bagaimana berekayasa dan menggunakan teknologi yang dapat memperkukuh kebersamaan dalam negeri melalui dunia senam dan permusikan. Terima kasih banyak kepada Mbak Sheryl dan Mas Felix atas kontribusi yang sangat luar biasa dari berbagi pengalaman yang telah banyak dialami gitu ya. Dan juga banyak banget nih pengetahuan yang bisa kita ambil ya teman-teman dan dijadikan pelajaran untuk kita semua. Sekian podcast Harmoni Jiwa, sampai jumpa.